Beloved people, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda lewat pengajaran firman iman kali ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan firman Tuhan. But go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil bukan orang benar, melainkan orang berdosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but sinners to repentance. Tapi orang berdosa kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak mau kita atau siapapun juga mengenal Tuhan sesungguh-sungguhnya. Dia mau membutakan mata setiap orang sehingga mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mengenal sifat pribadi, natur Tuhan sesungguhnya. Apa tujuan iblis? Untuk membuat orang tidak bisa mengenal seperti apa Tuhan sesungguhnya. Bagaimana sifatnya atau nature-nya yang sesungguhnya. Tujuan iblis adalah supaya kita tidak dapat sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Sebagai orang yang tidak dapat melihat seperti apa Tuhan sesungguhnya, mau tidak mau, kita akan menyimpan suatu kecurigaan terhadap Tuhan. Suatu sikap yang tidak dapat sepenuhnya menaruhkan percaya kita kepada Tuhan. Dan itu sebabnya iblis mau selama mungkin dan sebanyak mungkin membutakan mata setiap orang sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dapat mengenal seperti apa sifat Tuhan yang sesungguhnya, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kita akan mengalami terobosan iman. Dan seperti terobosan itu terjadi, maka demikian juga hidup kita akan mengalami terobosan bersama dengan terobosan iman itu. Itu sebabnya adalah sangat penting untuk mengenal seperti apa Tuhan dan sifat-sifatnya yang sesungguhnya. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa inilah yang ku kehendaki, kata Tuhan. Aku menghendaki belas kasihan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I will have mercy. Dalam bahasa Inggris, I will have mercy, itu lebih tepat diterjemahkan, aku hendak menaruhkan belas kasihan. Bukan yang ku kehendaki ialah belas kasihan, tapi lebih tepat, I will have mercy adalah aku hendak menaruhkan belas kasihan. Aku mau memberi belas kasihan. I will not have sacrifice. Yang kuinginkan bukan korban. Yang kuinginkan adalah menaruh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa mengenai Tuhan. Dikatakan bahwa dia mau menaruhkan belas kasihan. Dia tidak menghendaki korban. Yang dia mau adalah memanggil orang berdosa. Bukan orang benar, tapi orang berdosa. Yang dia cari adalah orang berdosa. Yang dia ingin temui adalah orang berdosa. Bukan orang benar. I am not come to call the righteous. Aku tidak datang untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. To repentance, kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau membawa setiap orang kepada dirinya. Dan adalah kenyataan firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa setiap orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kerinduan Allah adalah membawa setiap orang datang kepadanya. Kalau mereka tidak datang kepadanya, maka dia yang datang untuk menemui mereka. Firman Tuhan berkata, I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Aku datang menunjukkan betapa besarnya belas kasihan Tuhan, betapa besarnya mercy, kasih setia Tuhan, sehingga dia begitu rindu untuk menemui setiap orang,
untuk mereka dapat berjumpa dengan Dia, datang kepadanya, dan menerima. I will have mercy. Aku hendak memberi mercy, kasih setia atau belas kasihan, supaya mereka semua dapat menerima belas kasihan. Dia datang untuk mencari mereka. Dia datang untuk memanggil mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kerinduan hati Tuhan adalah untuk mencurahkan belas kasihannya kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Sehingga dia memberikan. Kerinduan Allah adalah untuk memberi kebaikannya, memberi kemurahannya. Allah adalah kasih, kata firman Allah. Dan kerinduan Allah, kasih Allah, itu mendorong dia untuk selalu memberi. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga diberikannya bahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima keselamatan, melainkan diselamatkan. Dia mau memberi keselamatan. Adalah natur Allah untuk menyelamatkan, adalah natur Allah untuk mengasihi, adalah natur sejati Allah untuk memberikan kasih setia, belas kasihan. Ini sifat Allah yang sejati, dan ini sifat Allah yang iblis tidak mau Anda tahu. Kalaupun Anda tahu, sekedarnya saja dan tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Sebab apa? Sekali lagi, sebab kalau iblis bisa membuat Anda tidak bisa melihat seperti apa Tuhan sesungguhnya, maka Anda tidak bisa sepenuhnya mempercayai Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita, dan adalah naturnya, adalah sifatnya untuk mengasihi, dan karena mengasihi memberi, menaruhkan belas kasihan. Kalau kita dapat melihat dan mempercayai itu, saya katakan sekali lagi, terobosan iman akan terjadi dalam hati kita. Sebab iman Anda menjadi tidak tergoyahkan bahwa seperti Paulus Anda percaya Tuhan di pihak kita. Siapa bisa melawan kita? Tidak ada keraguan dalam hati Paulus bahwa Tuhan ada di pihak dia. Ingat bahwa Paulus bukan orang sempurna. Dia adalah dulunya Saulus, mantan penganiaya dan bahkan pembunuh orang-orang percaya pada zaman itu. Akan tetapi ketika dia mengenal Tuhan sesungguhnya, mengenal sifatnya yang sejati, mengenal belas kasihannya, Saulus berubah menjadi Paulus yang benar-benar mempercayai Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan di pihak kita tanpa keraguan. Siapa dapat melawan kita? Ketika Anda melihat dan mengenal siapa Tuhan sebenarnya, seperti apa sifatnya sebenarnya, imanmu akan menjadi tidak tergoyahkan. Seperti Daud, ketika kita melihat Mazmur 23, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia nuntun aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini semua gambaran kebaikan Tuhan. Kemudian dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lihat. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku yang bawa diriku sendiri ke lembah kekelaman, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab apa? Sebab Tuhan dikatakan tadi, menuntun aku di jalan yang benar. Engkau menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan tidak menuntun di jalan yang salah. Tuhan tidak akan membawa kita ke lembah kekelaman. Tapi aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan, iman Daud kepada kasih setia Tuhan. Sekalipun aku membawa diriku sendiri ke tempat yang salah, aku tahu Engkau tetap beserta dengan aku. Engkau tidak meninggalkan aku. Gadamu dan tongkatmu akan terus membela dan menghibur aku. Sehingga dia katakan apa? Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan, kemurahan belaka. Itu sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan yang sejati. Bahkan di tengah situasi di mana dia tahu aku yang bawa diriku sendiri ke lembah kekelaman, dia berkata, Tuhan tetap akan terus menyertai aku. Dan apa yang akan aku lihat? Kebajikan dan kemurahan belaka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Inilah sifat Tuhan yang sebenarnya yang
Tuhan mau Anda percayai, dan yang iblis tidak mau Anda ketahui. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iblis tidak mau Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sebab apa? Dia mau menghentikan Anda dari menerima dari Tuhan. Dia mau menghentikan Anda dari memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Dia mau membuat Anda tidak dapat sepenuhnya mempercayai pribadi Tuhan. Menaruhkan imanmu sepenuhnya pada Tuhan. Dan itu sebabnya, untuk melakukan itu dia mempergunakan tipu muslihat. Dia tidak secara terang-terangan melakukan itu, tapi dia melakukannya lewat tipu muslihat yang membuat Anda memiliki gambaran tentang Tuhan yang tidak tepat. Distorted, gambar yang salah, yang sudah terdistorsi, sehingga Anda tidak mengenal seperti apa sebenar-benarnya Tuhan itu. Yang membuat Anda tidak bisa melihat. Dia membutakan mata Anda, sehingga Anda tidak dapat mengenal Tuhan. Dengan cara apa tadi? Gambaran tentang Tuhan itu didistorsi, dirusak oleh iblis, sehingga kita tidak dapat melihat sesungguh-sungguhnya Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan yang sebenarnya, kita harus kembali kepada firman Tuhan dan melihat seperti apa firman Tuhan menggambarkan Tuhan itu. Itu sebabnya sangat penting untuk kita membuka Alkitab kita dan melihat bahwa Allah itu kasih. Dan karena Allah itu adalah kasih, maka belas kasihan atau kasih setia itu adalah naturnya. I will have mercy, kata Tuhan, kata Yesus. I will have mercy and not sacrifice. I am come not to call the righteous, but sinners to repentance. Aku datang tidak untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Aku datang untuk menemui orang berdosa dan mengubah hidup mereka. Ini menunjukkan satu hal lagi mengenai kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan mengubahkan kehidupan. Kasih Tuhan akan membuat orang berdosa berubah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan adalah tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasih akan membuat orang tambah berbuat dosa. Kasih, belas kasihan akan membawa orang berdosa kepada pertobatan. Itu perkataan Yesus sendiri. Jadi, kasih Tuhan adalah kasih yang akan membawa perubahan ke dalam hidup setiap orang yang menerima dan mempercayainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daud adalah seorang yang sangat-sangat paham dengan kasih setia Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, kasih setia Tuhan itu disebut hesed. Hesed ini memiliki terjemahan yang cukup luas. Salah satunya tadi kasih setia, belas kasihan, ya, kemurahan, sesekali diterjemahkan juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daud sangat mengenal kasih setia Tuhan ini. Dan kalau kita buka kitab Mazmur, kita akan menemukan berulang-ulang kali Daud menyanyikan mengenai kasih setia Tuhan. Pribadi yang sangat dia percayai, itu sangat dipuji-puji oleh Daud, kasih setianya. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh yang sangat indah di dalam Alkitab mengenai kasih setia Tuhan. Ketika seseorang mempercayai kasih setia Tuhan, bahkan menggantungkan hidupnya kepada kasih setia Tuhan, maka mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Kelepasan, pertolongan, keselamatan, bahkan diberkati melampaui ekspektasi mereka. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 20 bahwa pada suatu waktu Raja Yehuda bernama Yosafat itu dikepung oleh gabungan 3 pasukan yang sangat besar. Dikatakan oleh Alkitab tidak terhitung jumlahnya. Nah, apa yang terjadi ketika Yosafat mendengar hal itu? Dia berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Yosafat menyatakan kepada Tuhan bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat spektakuler, tidak sesuai dengan strategi militer manapun juga. Mari kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 20-22. Keesokan harinya pagi-pagi ketika mereka maju menuju padang gurun Tekoa, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.
Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, saya mau Anda garis bawahi ini, Roh Kudus memandang penting untuk perkataan nyanyian orang-orang Yehuda ini dicatat. Ada begitu banyak nyanyian dalam kitab Mazmur. Banyak hal bisa mereka nyanyikan. Tapi Roh Kudus secara spesifik mau nyanyian orang-orang Yehuda itu dicatat. Dan nyanyian itu adalah nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Hesed. Kasih setianya. Hesed itu. Untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai, perhatikan sekali lagi bahwa Roh Kudus secara spesifik menunjukkan apa yang mereka nyanyikan. Ketika mereka menyanyikan perkataan spesifik itu, dikatakan mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Singkat cerita, mereka hancur dan bukan hanya Yosafat dan Yehuda terhindar dari kehancuran, mereka bahkan mengalami penuaian begitu banyak karena logistik yang dibawa oleh gabungan 3 pasukan yang tidak terhitung jumlahnya itu begitu besar. Sehingga mereka mengalami penuaian yang besar-besaran. Lewat menaruhkan percaya, menggantungkan hidup mereka. Mereka berkata, kami sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi kami gantungkan hidup kami kepada kasih setia Tuhan. Dan mereka puji Tuhan dengan menyanyikan mengenai kasih setianya, mengenai hesednya, mengenai mercy-nya. I will have mercy, bahasa Inggris menyebutnya sebagai mercy, hesed. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan kemurahan, ya, kasih karunia, kemurahan, kasih setia. Dan mereka mengalami terobosan yang luar biasa ketika mereka menaruhkan iman percaya mereka kepada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Amazing grace. Benar-benar amazing grace. Ketika seseorang menaruhkan keyakinannya kepada kasih setia Tuhan, perkara yang melampaui ekspektasi mereka, bukan hanya mereka diselamatkan, mereka bahkan mengalami penuaian yang luar biasa saat mereka mempercayai kasih setia Tuhan yang otomatis ya membuat mereka dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya. Karena kalau untuk selama-lamanya kasih setianya berarti dia hanya baik dan semata-mata baik, tidak ada rancangan jahat padanya. Dan bukankah firman Tuhan juga berkata demikian? Allah tidak bisa dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Tidak ada kecurangan padanya, kata firman Tuhan. Daud berulang-ulang kali berkata, I trust in you. Aku percaya kepadamu. Dan Daud yang sama juga berulang-ulang kali menyanyikan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Aku memuji kasih setiamu sampai ke langit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menunjukkan kepada kita betapa penting untuk kita dicelikkan dari tipu muslihat iblis yang mau mendistorsi gambaran mengenai Allah yang kita miliki. Tuhan mau kita mengenal dia, bahwa dia adalah kasih dan dia sangat mengasihi kita dan betapa besar kasihnya kepada kita. Musa mengenal jalan-jalan Allah, bukan hanya perbuatannya. Dan Musa mendeklarasikan bahwa Tuhan itu merciful and gracious. Apa itu merciful and gracious? Penyayang, berlimpah kasih setia, panjang sabar. Mari kita lihat Mazmur 103 ayat 7, 8. Dikatakan, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, lalu dilanjutkan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia.
Inilah jalan-jalannya Tuhan. Dia panjang sabar, Dia berlimpah kasih setia, Dia penyayang dan pengasih. Mercy and grace, itu adalah jalan-jalannya Tuhan. Mazmur 103 melanjutkan di ayat 10. Dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia. Put their trust in Him. Menaruhkan percayanya kepada Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang percaya, menaruhkan percayanya kepada Dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah jalan-jalannya Tuhan. Inilah seperti apa Tuhan sebenarnya. Dia berlimpah kasih setia, Dia panjang sabar, Dia penyayang dan pengasih. Dikatakan dalam bahasa Inggris, merciful and gracious. Dia penyayang dan pengasih, merciful, penuh dengan belas kasihan, gracious, penuh dengan kasih karunia. Slow to anger, panjang sabar, bahasa Inggrisnya lambat untuk marah, slow to anger, and plenteous, berlimpah-limpah di dalam kasih setia, in mercy. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu sebabnya sesungguhnya di belakang segala perbuatan ajaib Tuhan, itu adalah kasih setianya. Yosafat lewat pewahyuan dari Tuhan memahami ini. Sehingga dia memuji Tuhan, dan apa yang dia puji secara khusus Roh Kudus taruh di sana. Kasih setia Tuhan. Dan ketika Yosafat menaruhkan imannya, percayanya, kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami percaya kasih setiamu terlalu besar untuk membiarkan kami binasa ya Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi melampaui ekspektasi Yosafat. Kemenangan gilang gemilang tanpa mengangkat atau mengayunkan senjata sama sekali. Tuhan membuat 3 pasukan ini berbaku hantam satu dengan yang lain, saling menghancurkan mereka di antara mereka sendiri. Dan ketika Yosafat dan bangsa Yehuda, pasukan Yehuda tiba di tempat di mana ketiga pasukan itu tadinya berada, mereka semua sudah binasa. Yang ada hanya begitu banyak logistik, begitu banyak berlimpah-limpah tuayan untuk mereka bawa kembali, dan bahkan dikatakan setelah 3 hari tidak cukup untuk membawa semuanya kembali ke Yehuda. Luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada setiap orang. Dia mau menunjukkan kasih setianya kepada Anda dan saya. Kalau Anda buka Mazmur pasal 100 ke atas, Anda akan melihat rentetan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya berulang-ulang disertai daftar begitu banyak perbuatan Tuhan kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa ini menunjukkan bahwa semua perbuatan Tuhan, semua perbuatan ajaib Tuhan itu dimotivasi, didorong oleh kasih setianya, hesetnya, oleh kemurahannya, kasih karunia-Nya yang Dia rindu berikan kepada umatnya. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia memberikan. Dia rindu memberikan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Dia mencari penerima, orang-orang yang mau mempercayai kasih setianya, sehingga tidak memiliki kecurigaan apapun bahwa Tuhan punya rencana yang tidak baik mengenai mereka, atau membalaskan sesuatu kepada mereka. Tapi sepenuhnya mempercayai Tuhan baik, Tuhan ada di pihak saya. Saya mau katakan sekali lagi, saya teringat lagi mengenai Paulus tadi. Kalau Paulus dituduh mengenai perbuatannya yang sebelumnya, menganiaya dan membunuh banyak anak-anak Tuhan, dan dia mempercayai penuduhan iblis bahwa Tuhan mau menghukum dia untuk semua perbuatan itu, dia tidak akan pernah bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya dan berkata, Tuhan ada di pihakku, Tuhan ada di pihakku, tidak ada yang bisa melawan aku. Tidak mungkin. Tapi dia mempercayai kasih setia Tuhan. Ya, dia berdosa, tapi karena begitu besar kasih Allah, Allah telah menyediakan Yesus Kristus sebagai jalan keluar untuk penebusan segala dosa. Dan setelah kita ditebus, harganya sudah lunas dibayar, maka tidak ada lagi
yang perlu dibayar. Karena Yesus Kristus sudah mendeklarasikan sendiri, sudah selesai. Semua sudah diselesaikan di kayu salib. Dan ingat bahwa kasih Allah tadi mengubahkan. Adalah kasih yang mengubahkan seorang Saulus menjadi Paulus. Ketika Saulus dijamah oleh Tuhan, tidak ada hukuman. Anda boleh buka Alkitab, selidiki. Tidak ada hukuman dari Tuhan, yang ada hanyalah kasih. Kasih Tuhan menjamah Paulus dan mengubahkan Paulus menjadi seorang yang begitu mempercayai kasih setia Tuhan. Dan iman yang begitu mempercayai kasih setia Tuhan itu membuat Paulus mengalami perjalanan baik kehidupan maupun pelayanan yang sangat luar biasa. Rasul, salah satu rasul dan rasul terbesar kekristenan yang menuliskan 2/3 dari perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana setelah seseorang mengenal kasih setia Tuhan, contohnya Daud tadi, Tuhan menyebut Daud sebagai a man after my own heart, orang yang sungguh-sungguh mengenal hatiku, mengikuti hatiku. Paulus, Yosafat, orang-orang yang mengenal kasih setia Tuhan. Ketika kita belajar mengenal seperti apa Tuhan sesungguhnya, kasih setianya, sifatnya, naturnya, kemurahannya, kita akan mulai mengalir dengan harmonis dengan Tuhan. Kita akan tahu bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya menerima dari Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal 15, ayat 11-16. Dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini gambaran seorang yang sudah hancur, yang sudah jatuh begitu jauh. Anak bungsu ini menggambarkan sebuah dosa yang orang Yahudi pada waktu itu memahami. Itu dianggap tidak bisa diampuni. Hukumannya adalah dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Dan ini gambaran yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada kita, sehancur apapun, atau sejatuh apapun seseorang itu, Tuhan, kasih-Nya masih bisa memulihkan kita. Kalau kita mau mempercayai Dia, mempercayai kasih-Nya kepada kita. Kemudian di ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini menarik. Karena di dalam kejatuhannya itu, dia ingat bahwa orang-orang upahan di rumah Bapaknya itu tidak ada yang kelaparan. Lalu, ini menarik sekali, dia berpikir untuk kembali, tapi dia sadar bahwa dia sudah berdosa. Jadi dia rencanakan untuk berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan saja aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini menggambarkan bahwa dia mempercayai bahwa Bapaknya ini itu punya belas kasihan. Walaupun ya, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa dia tidak menyangka bahwa belas kasihan Bapaknya itu sebegitu besarnya, seperti yang nanti akan kita lihat di ayat selanjutnya. Akan tetapi satu hal, dia percaya dengan di keadaan yang begitu hancurnya, dia mengambil keputusan untuk berjalan kembali dan sungguh-sungguh melakukan keputusan itu, berjalan kembali, dan kemudian sampai kepada Bapaknya untuk mengatakan bahwa dia berdosa, dia tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia mempercayai dengan resiko yang dia ambil itu, kita bisa melihat bahwa dia percaya bahwa Bapaknya itu punya belas kasihan. Ya, sekali lagi, dia percaya Bapaknya punya belas kasihan, hanya dia tidak menyangka belas kasihan Bapaknya itu ternyata lebih hebat dari yang dia percayai. Nah, saya mau katakan hal yang sama.
Kita mungkin percaya belas kasihan Tuhan, tapi saya mau katakan, belas kasihan Tuhan jauh lebih hebat dari yang Anda dan saya percayai sampai hari ini. Dan itu yang dialami anak ini. Dikatakan di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang menggerakkan hati bapaknya? Apa yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan berbagai mujizat dan keajaiban? Saya katakan tadi, belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia baru bersalah. Kalau kita lihat di adegan-adegan yang ada di TV, mungkin kita akan melihat pernyataan dari sang ayah seperti, berani pulang kamu, sudah melakukan begitu banyak kesalahan, dasar kamu anak durhaka dan sebagainya. Tapi tidak. Tuhan bukan manusia, kata firman Allah. Dan ini gambaran yang Roh Kudus mau Anda dan saya lihat dari firman Tuhan. Anak bungsu yang sudah begitu hancur dan jatuh ini, bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, tidak dengan setengah hati, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saya mau katakan, sang ayah tidak merespon kepada anak itu ketika dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Sebaliknya, ayahnya tanpa kata-kata menunjukkan dengan perbuatan bahwa anak bungsunya itu yang sudah kurang ajar kepada dia, menghabiskan hartanya berfoya-foya dengan orang berdosa. Ayahnya ini menunjukkan dengan perbuatan bahwa anak bungsu itu masih tetap anaknya dan kesayangannya. Dan kita lihat ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Saya mau katakan, the best robe, jubah yang terbaik, is for the best son. Adalah untuk anak yang terbaik, atau anak kesayangan. Dan bapaknya menunjukkan, tanpa perkataan, tanpa bersoal jawab, tanpa berdebat. Ketika anaknya berkata begitu, tanpa perkataan, bapaknya menunjukkan dengan perbuatan. Sama seperti Yesus menunjukkan ketika kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita di kayu salib. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ayahnya menunjukkan betapa dia sayang dan bahwa anak ini masih tetap kesayangannya. Dia katakan, ambil jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya. Anda tahu ini bicara apa? Ini bicara bahwa anak ini masih tetap ahli waris. Cincin menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli waris, tetap pewaris dari segala yang dimiliki bapaknya. Dan sepatu pada kakinya. Sepatu menggambarkan bahwa anak ini berbeda dari sisi rumah yang lain. Dia adalah seorang tuan bersama-sama dengan ayahnya dan saudaranya yang sulung. Anak ini adalah tuan yang memiliki kuasa dan otoritas seperti sang ayah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayahnya memulihkan anak ini sepenuhnya. Dan dikatakan belum selesai. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab anakku ini, ayahnya menyebut sekarang, anakku ini. Ya, dikatakan anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, anak ini menaruhkan percayanya kepada hesed, belas kasihan Tuhan, loving kindness ayahnya. Dan dia menerima jauh lebih daripada yang dia harapkan atau percayai pada mulanya. Ini gambaran kasih setia Tuhan juga buat Anda dan saya. Kepercayaan kita, ekspektasi kita masih terlalu kecil dibanding besarnya kasih setia yang Tuhan mau tunjukkan kepada Anda dan saya. Buka hatimu untuk menerima kebaikannya, menerima kasih setianya, untuk menerima kebaikannya, untuk menerima dia, bahwa dia menerima dan mengasihi Anda dan saya unconditionally. Semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib supaya Bapa dapat mengasihi Anda dan saya unconditionally, tanpa syarat. Nah,
Saya lanjutkan sedikit lagi. Sebagai kontras, ya, firman Tuhan menunjukkan gambaran seorang yang menaruhkan keyakinannya pada performa rohaninya, yaitu dalam diri si sulung. Ya, berikutnya kita akan lihat si anak sulung. Perhatikan, ya, nanti Anda lihat di ayat-ayat yang akan kita baca, bahwa bukan ayahnya, ya, bukan sang ayah tidak memberi apa-apa kepada si sulung, tetapi si sulung sendiri yang tidak memiliki iman untuk menerima dari ayahnya karena dia salah memahami, ya, pribadi ayahnya, ya, dan dia memandang bahwa kasih ayahnya itu harus dia dapatkan dengan performa, ya, sehingga saya mau katakan ketika kasih itu kita usahakan dengan performa, kasih itu bukanlah kasih lagi. Kasih adalah sesuatu yang Allah berikan, bukan kita yang telah mengasihi, kata firman Tuhan, tapi dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika Allah mengasihi kita dan kita menerima kasih-Nya, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Perbuatan adalah buah dan bukan upaya dari kasih Tuhan. Jadi adalah buah dari menerima kasih Tuhan, maka perbuatan kita berubah. Bukan supaya kita bisa menerima kasih Tuhan, maka kita mengupayakan itu dengan perbuatan rohani kita. Itu terbalik. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perhatikan bahwa ayahnya tidak membatasi apapun. Nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya. Tapi anak ini yang salah mempercayai, salah memandang bapaknya, ya, dan dia kemudian tidak bisa menerima, tidak memiliki iman untuk menerima dari bapaknya, ya. Lihat ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Anda lihat, ayahnya tetap sama. Aku tidak datang untuk mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Anak ini marah kepada ayahnya, tapi ayahnya keluar menemui dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, betapa sering ketika kita salah mengerti Tuhan, kita marah terhadap Tuhan. Tapi saya mau katakan, dengan berbagai cara, Tuhan terus memanggil Anda. Tuhan terus mencari Anda untuk kembali ke dalam pelukan kasih-Nya. Ayat 29. Tetapi ia menjawab, waktu ayahnya keluar menemui dia jawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Apa iya? Adakah seseorang yang sesempurna itu? Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saya mau katakan, anak ini memandang dirinya benar. Dia memiliki kebenaran sendiri. Dia memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan perhitungannya sendiri. Sering kali tanpa sadar, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu memperhitungkan perbuatan kita benar berdasarkan perhitungan kita sendiri dan bukan berdasarkan standar sorga. Nah, standar sorga berkata, kesalehanmu kain kotor. Itu kesalehan, bukan kesalahan. Kalau kesalehan saja kain kotor, apa yang kita bisa harapkan dari performa kita? Itu sebabnya Allah menyediakan Yesus Kristus untuk menebus kita. Maka di zaman perjanjian lama di mana orang hidup di bawah hukum Taurat pun Tuhan menyediakan korban penebus salah dan korban penebus dosa. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pun dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, kata Rasul Paulus. Jadi, kita melihat gambaran bahwa ini gambaran seorang yang memandang dirinya benar lewat segala perbuatannya, dan dia memandang dirinya benar dan dia merasa bahwa seharusnya dia berhak untuk mendapatkan sesuatu karena kebenarannya. Jadi dia katakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja seorang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, perhatikan kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya tunjukkan dua hal. Yang pertama adalah anak sulung ini salah memahami pribadi ayahnya. Dia menganggap kasih ayahnya itu harus di-earn, harus diusahakan, diupayakan dengan kelayakannya, dengan perbuatannya, dengan performa rohaninya. Ya. Tapi ayahnya mengatakan bahwa
Ayahnya itu tidak seperti itu. Waktu ayahnya bilang, segala yang aku punya, kepunyaanmu juga. Artinya tanpa performamu, begitu kamu lahir menjadi anakku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Persis seperti yang dia lakukan kepada si bungsu tadi. Perbuatan si bungsu tidak layak untuk menerima apa-apa, tapi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia kasih jubah terbaik, dia ayahnya kasih cincin, ayahnya kasih sepatu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya si sulung juga bisa menerima sebanyak atau seberlimpah si bungsu, tetapi dia salah mempercayai, dia tidak mengenal bapaknya sesungguhnya seperti apa. Dan kemudian kita melihat hal yang kedua, dia mempercayai bahwa performanya, layak tidak layaknya dia itu menentukan dia bisa menerima atau tidak dari bapaknya. Makanya dia katakan begini, aku tidak pernah bersalah. Aku ini sudah baik, atau dengan kata aku sudah baik. Adikku itu yang tidak baik. Yang tidak baik itu aja diberi. Lah aku selama ini sudah sebaik ini, kenapa yang anak kambing aja nggak pernah? Sementara adikku terima anak lembu tambun. Anda lihat. Jadi ini gambaran bahwa dia melihat bahwa performanya itu yang menentukan dia bisa menerima atau enggak. Dan dia melihat, loh, ternyata performa adiknya begitu buruk bisa menerima, berarti performa saya yang begitu baik itu harusnya bisa menerima lebih dong, gitu loh. Nah, ini gambaran. Dia tidak menaruhkan imannya kepada kasih setia Tuhan, pada kemurahan Tuhan, mercy of God. Dia menaruhkan imannya kepada kekuatannya sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menaruhkan iman kita kepada kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kita lewat apa yang Yesus ceritakan ini, bahwa kalau iman kita diletakkan di tempat yang benar, pada Tuhan dan pada kasih setianya, maka hal-hal ajaib yang melampaui ekspektasi kita akan terjadi buat kita dengan berlimpah-limpah, seperti pada anak bungsu tadi, seperti pada Yosafat tadi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, lihat Daud, lihat anak bungsu ini, dan lihat Yosafat. Taruhkan iman kita kepada belas kasihan Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada hesetnya Tuhan, kepada mercy-nya Tuhan. Merciful and gracious, kata firman Tuhan. Seperti Daud, nyanyikan kasih setianya. Seperti Yosafat, nyanyikan kasih setianya. Percayai, gantungkan hidup Anda bahkan pada kasih setia Tuhan. Karena Anda akan melihat seperti kesaksian yang diberikan oleh firman Tuhan, bahwa melampaui ekspektasi kita, kita akan melihat secara reguler, secara teratur, manifestasi dari kebaikan dan kasih setia itu nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya tutup dengan ini. Mungkin ada yang berkata bahwa saya sudah terlalu jatuh, saya sudah terlalu hancur dan sebagainya. Saya mau tunjukkan ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Ini dosa yang terbesar yang menghancurkan seluruh umat manusia, benar? Sejak hari itu. Nah, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan? Mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungkan ini. Tidakkah Allah sudah tahu bahwa Adam baru saja berdosa? Tidakkah Tuhan sudah tahu bahwa Adam sudah jatuh? Akan tetapi, Tuhan tetap keluar untuk berjalan-jalan di taman seperti yang Tuhan biasa lakukan. Dia tetap melakukan itu. Dan kemudian Tuhan yang mencari Adam. Bukan Adam mencari Tuhan. Tuhan yang mencari Adam. Persis seperti Matius 9 tadi katakan. Untuk mencari bukan orang benar, tapi orang berdosa. Untuk mengubahkan hidup mereka, membawa kepada pertobatan. Tuhan mencari Adam. Dan adalah Tuhan juga yang kemudian berinisiatif memanggil Adam. Dia panggil Adam, di manakah engkau? Jadi Tuhan cari Adam, Tuhan panggil Adam pada waktu Adam sudah berdosa, sudah jatuh.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga yang kemudian berinisiatif menyediakan jalan keluar atas kejatuhan itu lewat juru selamat yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu. Ini gambaran, ini nubuat mengenai Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat kita semua. Kemudian, Tuhan juga yang membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, yang merupakan gambaran ada korban darah yang tercurah, yang merupakan bayang-bayang dari apa yang kemudian Yesus Kristus akan kerjakan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua dikerjakan oleh Tuhan. Dan ini semua menggambarkan betapa besarnya kasih Allah. Betapa luar biasanya belas kasihannya. Betapa rindunya Dia untuk manusia datang kepada Dia. Tapi manusia takut karena sudah jatuh dalam dosa. Anda lihat betapa Tuhan tidak mau manusia takut kepadanya. Sehingga Tuhan mencari Adam, Tuhan memanggil Adam. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi manusia dari dosa. Tuhan mau menunjukkan ketika hubungan itu, hubungan Allah dengan manusia dihancurkan Adam di Taman Eden. Tuhan mau menunjukkan bahwa adalah Tuhan yang memulihkan hubungan itu kembali. Yang membawa Adam dan Hawa kembali dalam hubungan dengan Dia. Dengan menyelubungi mereka dengan kulit binatang, yang berarti ada darah yang menyelubungi mereka. Bayang-bayang dari korban Kristus di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Christianity is not about performance. Christianity is about relationship with the one who love you unconditionally. Kekristenan bukan tentang performa. Perbuatan baik adalah buah dari pertobatan. Buah dari kasih Allah dalam hidup kita. Kekristenan bukan tentang performa. Kekristenan adalah sebuah hubungan dengan pribadi yang mencintai kita tanpa syarat, dengan pribadi yang satu-satunya itu yang mengasihi kita sempurna. Oleh sebab itu melalui Kristus, jalan yang hidup dan yang baru sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Itu sebabnya ketika kita melihat dan mengenal seperti apa Allah sebenarnya, dan menaruhkan percaya kepada Dia dan kepada kasih-Nya, dan mulai menikmati kasih-Nya atau menikmati kembali kasih-Nya bagi Anda yang sebelumnya sudah pernah, dan kembali menaruhkan percayamu kepada kasih-Nya, segala ketakutan akan lenyap dan segala kebaikannya akan mulai termanifestasi. Tuhan mau sekali lagi Anda menikmati hubungan kasih yang tanpa sedikit pun jejak rasa malu atau tertuduh. Yang berarti bahwa Anda mempercayai kasih-Nya yang tanpa syarat. Dan Anda membiarkan Dia mengasihi Anda. Dan Anda menikmati kembali kasih-Nya. Seperti pertama kali dulu Anda mengenal Dia. Kasih mula-mula. Anda kembali menikmati kasih-Nya seperti Anda pertama kali dulu mengenal Dia. Percayai Dia, dan engkau akan melihat kasih-Nya membawa hal-hal yang tidak pernah kau bayangkan terjadi dalam hidupmu, termanifestasi. His unconditional blessing, berkat-Nya yang tanpa syarat akan mulai menghujani hidupmu, dan kelimpahan kebaikan-Nya seperti yang tidak pernah kau harapkan sebelumnya akan menjadi bagianmu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan atau kesembuhan dari Tuhan. Angkat kedua tangan Anda kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa setiap kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, seperti perbendaharaan kekayaannya di sorga, demikianlah Dia memenuhi segala kebutuhanmu. Dan dalam nama Yesus, aku menghardik setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri segala berkat ini dari kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan setiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, tinggalkan mereka. Dan aku perkatakan untuk malaikat-malaikat Tuhan membawa segala berkat yang sudah disediakan Bapa kepada anak-anak Tuhan ini,
kepada setiap orang yang mendengar pemberitaan firman iman ini, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Dan aku juga berkata di dalam nama Yesus, segala roh sakit penyakit, aku hancurkan kuasamu dari hidup anak-anak Tuhan, dari hidup setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini, di dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan untuk setiap gejala meninggalkan mereka dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi, sempurna, terjadi pemulihan sempurna atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda memiliki permohonan doa, atau Anda memiliki kesaksian yang Anda rindu untuk bagikan, menjadi berkat bagi orang lain, sampaikan ke alamat email ini. Kami akan mendoakan Anda, dan kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Anda, terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curah darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harga yang telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang sudah kamu dibuat Tuhan berhasil, dan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.